Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Gerobokan Gokil. Semoga saja kita senantiasa diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Berjumpa kembali dengan kami, saya Kempot. Dan saya Bang Sinyo Kembali kita akan membahas membahas mengenai politik. termasuk politik lah ya, politik ya. Ya, lah. Nah, kan beberapa hari yang lalu sempat heboh emak-emak di Karawang yang melakukan kampanye hitam dengan memfitnah salah satu paslon 01 yaitu Iya. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Sambil makan gedok lur. Gedok dulu. Buat ganjil perut. Habis ngabuk jagung. Ngabuk. Ngabuk we. Gedok telo. Ya. Itu merupakan kampanye hitam ya. Kurang lebih mangan sek. nah, ya. Wong desa yang ngene iki lur panganane lur. Apa ini? Bahannya songko telo, ambil Bayune entek. Engko ngenteni mbok wedok ya. Sabar, mah teko iki kirimane. Lanjut kembali ke laptop. Kembali ke laptop. Kira-kira pernyataan ibu itu piye? Mereka sih ngomongnya dalam bahasa Sunda. Iya. Intinya itu gini, ngomong mak-mak yang ada di Karawang itu intinya gini. Kalau dalam bahasa Indonesia. Iya. Jika Pak Jokowi menang, itu tidak akan ada lagi suara azan. Katanya azan akan dilarang. Iya. Lalu pernikahan sejenis laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan atau istilahnya LGBT akan dilegalkan. Itu kan benar-benar sangat menyesatkan. Iya. Padahal Bapak tadi dalam percakapan itu kan Bapak tadi itu juga menyanggah seperti ini. Loh, enggak, tetap ada suara azan. Jokowi terpilih juga azan, tetap ada suara azan. Tapi mak-maknya itu kan tetap ngeyel terus. Ngeyel dengan kampanye seperti itu. Iya. Itu menurut kami sangat-sangat tidak manusiawi. Sadis. Sangat sadis fitnah yang seperti itu. Fitnah yang sangat sadis. Memang mereka bukan dari tim resmi Badan Pemenangan Prabowo Sandi. Tetapi mereka itu masuk dalam kategori relawan ya. Iya. Tapi kan sangat disesalkan ada kampanye hitam seperti itu. Iya. Bahkan di zaman yang sudah serba canggih seperti ini. Membodohi orang dengan alasan yang tidak mungkin terjadi itu. Yang tidak logis dan tidak mungkin terjadi. Ini zaman apa? Indonesia itu kan mayoritas Muslim. Iya. Apa yang terjadi jika azan dilarang? Masalahnya gini loh, bikin hoax tapi nggak masuk akal itu loh. Aku bikin hoax tapi nggak masuk akal itu gimana? Piye ngono loh. Dan menurut Profesor Mahfud MD yang merupakan pakar hukum. Pokoknya pakar hukum ketatanegaraan lah. Mantan ketua MK. Ketiga orang tersebut dapat dijerat hukuman selama 6 tahun ya dengan undang-undang ITE. Dan itu penyebaran fitnah yang memang tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Ya. Karena kalau pelanggaran pemilu itu kata Profesor Mahfud MD itu malah lebih ringan ancaman hukumannya 1 tahun. Tapi karena mereka tidak masuk dalam tim resmi Badan Pemenangan Prabowo Sandi,
Iya. Itu malah bisa dijerat dengan itu undang-undang ITE. Itu masalahnya gini, pelanggarannya sudah sangat berat. Dengan ancaman Menyebarkan fitnah yang 6 tahun. sangat keji, bukan lagi apa ya, kampanye gitu, bukan lagi kampanye yang ala kadarnya. Bukan kampanye negatif tapi kampanye hitam, fitnah agama dan lain sebagainya yang jelek-jelek dibawa ke situ semua. Terus tentang komentar dari tim Prabowo Sandi gimana? Ya mereka tetap membantah lah. Kan memang masalahnya itu kan memang tidak masuk dalam tim kemenangan ya. Tim resmi kemenangan mereka tetap akan membantah. Meskipun mereka itu tercatat sebagai relawan. Iya. Aku pas itu juga sempat lihat di apa ya, intinya klarifikasi itulah antara Gubernur Dedi terus Habibur Rahman dari BPN Prabowo, terus di acara apa ya, pokoknya Aiman atau talk show apa di ya? TV lah ya. Pokoknya talk show di TV itu malah lucu, malah itu ngeyel debat antara Aiman itu. Aiman dan itunya ya, ada yang Habibur Rahman ya. Ya pokoknya yang dari kubu Pak Prabowo lah. Itu saya iya. Tapi lucu. Juga nggak masuk akal sih. Pihak apa ya? Nampaknya pendukung dari Pak Prabowo itu menggunakan berbagai cara untuk menjatuhkan atau tidak memilih Pak Jokowi sebagai presiden periode kedua di 2019 ini. Alangkah baiknya cara-cara hina seperti itu dihilangkan, dihindarilah. Konten apa nih? Pemilu merupakan pesta 5 tahun sekali yang kita harus menyambutnya dengan riang gembira dan tanpa permusuhan. Tanpa permusuhan. Lalu memilih kedua presiden semuanya juga baik, semuanya juga Islam. Tapi kan itu berbeda pilihan nggak apa-apa, tapi tetap akur. Biarpun sepertinya akan sulit ya. Apalagi kalau sudah bertemu antara cebong dan kampret. sangat sulit untuk akur. Masalahnya ya nggak masuk akal itu sih. Para pendukung Pak Prabowo yang dikemukakan banyak tidak masuk akalnya ketimbang yang logis ya. Pak Jokowi bangun aspal tidak diakui. Pak Jokowi ini tidak diakui. Presiden yang sontoloyo, presiden apalah gitu. Intinya dari pepes itu gimana tadi? Apa? Intinya yo kampanye hitam seperti itu sangat tidak etis. Apalagi dilakukan di saat menjelang pemilihan umum yang tinggal beberapa hari lagi. 1 bulan lebih sedikit lah. Iya Maret. Kan April kan, berarti kan sekitar 1,5 bulan. Terus sangat riskan sekali. Akan berurusan dengan hukum. Nah, ini untuk semuanya saja ya, baik pendukung Pak Jokowi ataupun pendukung Pak Prabowo. Sebaiknya kita hindari hal-hal yang berbau sangat tidak baik seperti itu. Pasalnya menyebarkan fitnah yang terlalu apa istilahnya? Ekstrim. Terlalu keji. Ekstrim. Pasalnya sekarang ini sudah banyak teknologi canggih untuk menyebarkan misalnya ya seperti itu tadi, kelakuan seperti itu tadi. Banyak media sosial atau apalah yang bisa digunakan semua orang dan menyebarkannya. Jadi harus hati-hati dengan perbuatan. Karena apa? Jika sudah seperti itu kan yang rugi kita sendiri. Kita boleh membela salah satu paslon, tapi
secara militan boleh, tapi ya dengan cara yang dengan cara yang baik. Misalkan kalau Pak Prabowo ya memberikan keunggulan dari Pak Prabowo, program kerja Pak Prabowo. Misalkan Pak Jokowi ya mengupayakan apa yang keberhasilannya sudah dilakukan Pak Jokowi. Emang tahu program Pak Prabowo? Cukup seperti saja. Kalau pendukungnya kan juga pasti tahu. Oh iya. Nah kamu nggak tahu kan karena kamu bukan pendukungnya. Iya. Itu Pak Jokowi. Entek mau gedhe. Tinggal plastik. Ya wes, ini mau lanjut dulu. Jagonya nyenengin tuh. Ya wes. Nek gak kena hama. Hama apa? Putih. Ya wes mati ya. Gak. Duh, lah kan lagi semono. Wes. Ayo, yang buat kamu semua tolong komen di bawah yang pengen sharing tentang masalah ini. Iya, piye lho menurutmu, menurut tanggapanmu kampanye emak-emak yang di Karawang itu bagaimana? Hal bodoh atau Ya masih hal bodoh. atau apa? Untuk pendukung Prabowo ya. Iki terutama untuk pendukung Pak Prabowo ya. Iya, yang suka di komen aneh-aneh. Ngaciro penipuan. Ya wes. Intinya itu kalau pendukung Pak Prabowo itu kalau komen di video itu pasti komennya itu tidak baik. Iya. Dan memancing untuk saling balas komentar. Iya. Ya wes, mungkin itu saja dari kami untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe serta share video ini jika kamu menyukainya. Kalau nggak suka ya di dislike juga nggak apa-apa. Oke, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye bye. Bye bye.